Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli syaddid qalbi wa layyin lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama aktif kembali dalam acara ngaji lan ngopi. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita baradene, sehingga kita menjadi seseorang yang tetap berada di tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita tetap berusaha untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwasanya kita adalah seseorang yang diminta untuk senantiasa selalu mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun terkadang kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Seperti itulah kita yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya yang paling utama yaitu agar kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Karena sebab tidak ada syafaat dari siapapun kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hari kiamat itu, hadirin, kalau kita mau membayangkan sekarang nih, kalau kita ngelihat Ka'bah saja, misalkan kita ngelihat Ka'bah, nggak pernah ngelihat Ka'bah, datang ke Mekah, haji atau umroh, melihat Ka'bah, gemeter kita punya badan tuh biasanya. Biasanya cuma lihat di foto, di gambar, di video. Tapi begitu kita berangkat ke sana, sampai ke sana, kita punya badan gemetar, kaki gemetar. Mungkin karena sebab kewibawaan simbol Allah Subhanahu wa ta'ala, simbol siar Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita melihat Kubbatul Hadra. Kita melihat Kubah Hadra, kubah hijau makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai dikatakan wa tilkal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib hada hadi surah bismil habaib fahada sukru bi'a'at wa farrakaib. Bagaimana onta-onta itu menggeleng-gelengkan kepalanya saat menghadap kepada kubah hadra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena memang sebelumnya dia sudah pernah mendengar tentang Nabi Muhammad, sudah pernah melihat Nabi Muhammad, sudah pernah membayangkan tentang Nabi Muhammad, sehingga ketika melihat kubahnya saja, belum sampai melihat nabinya, baru melihat kubahnya saja, badannya sudah gemetar. Nah, begitu juga kita tentang Ka'bah misalkan. Saat ada orang pulang haji, pulang umroh, dia menceritakan Ka'bah itu begini, begini, begini. Atau pernah sampai informasi kepada kita di televisi, di gambar, di video, ya kan, bahwasanya Ka'bah itu diputari, dikelilingi oleh ribuan manusia, bahkan dikatakan malaikat, jin, semuanya berputar mengitari Ka'bah. Begitu kita diberi kesempatan untuk menghadap ke Ka'bah, gemetar. Terus terang, pengalaman saya juga pribadi di saat itu, ketika pertama kali ketemu Ka'bah, lemes kita punya kaki itu, tidak bisa memotong badan. Kenapa? Mungkin karena kita merasa ini pendosa sedang datang ke rumah suci. Seorang pendosa, seorang ahli maksiat datang ke tempat yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah gambarannya kita terhadap Ka'bah dan Kubbatul Hadra yang pernah disinggahi atau bisa kita lampaui. Nah sekarang kita bayangkan tuh, indas sirat, mulai daripada kubur sampai sirat, sampai kita melintas sampai nanti di mahsyar, kita digiring. Kala itu dikatakan bagaimana gambaran yang digambarkan oleh para ulama, ternyata itu tidak sedikit pun serupa dengan apa nanti yang akan terjadi di sana. Ya, hanya mengandai-andai saja dan disifatkan oleh Nabi SAW seperti ini, tapi hakikatnya nanti ketika kita sudah masuk kepada fase tersebut,
kita akan menghadapi satu hal yang gak pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Dan saat itu dikatakan gak ada yang bisa berbicara, gak ada yang bisa ngomong, gak ada yang bisa ngobrol, kecuali cuma satu, yaitu baginda tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mahsyar itu semua orang ketakutan. Ya, dikatakan di saat itulah yauma la dilla illa dilluh. Hari gak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah gak ada orang yang bisa memberikan bantuan kecuali alladzina yashfa'una fil akhirah salasah, 3 orang, yaitu al-anbiya wal ulama wasyuhada, para nabi, kemudian para anbiya, para nabi, kemudian para ulama, kemudian orang-orang yang mati syahid. Ini yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Selainnya itu semuanya diam. Selainnya itu semua sujud ketakutan karena sebab murkanya Allah. Bagaimana para anbiya pun dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nabi-nabi pun enggan untuk memohon, takut untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai kepada Isa, gak ada yang berani. Ya, saat ini Allah Ta'ala murka, yang murkanya gak pernah terjadi, kata para anbiya kala itu. Saat ini murkanya ini murka paling super Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir hanya satu saja yang mampu, yaitu baginda kita tercinta, kekasih kita tercinta, harapan kita, sandaran kita, tujuan kita, kemudian seseorang yang benar-benar kita berusaha untuk mengambil hatinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita saat ini berkumpul, atau di sisa usia kita yang ada saat ini, ya, kita mungkin sering sekali jatuh kepada hal-hal yang sekiranya menjadikan diri kita ini jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seseorang yang cerdas, seseorang yang pandai, begitu dia terpreset, begitu dia terjatuh, begitu dia terprosok, dia langsung kembali lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kita harus menjadi penggemar daripada 3 orang ini. Alladzina yashfa'una fil akhirah salasatun. Yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat ada 3 orang. Kita harus jadi penggemarnya 3 orang ini. Ya, kita harus mengambil hati 3 orang ini. Yang pertama al-anbiya, tentu yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua al-ulama, tentu para alim, para ulama, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, lora kita, gus kita, ambil hatinya. Kemudian yang ketiga asyuhada. Yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid. Naam. Al-anbiya kita bahas pertama, yaitu para nabi. Di sini tentu yang harus kita jadikan tujuan kita adalah Nabi Muhammad. Ya kan? Karena kita punya nabi adalah Nabi Muhammad. Gak ada nabi kita selain Nabi Muhammad yang kita harus jadikan sandaran di dalam keseharian kita. Tentu kita harus jadi ibaratnya fans beratnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam keseharian kita berusaha untuk ambil hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil hati gak harus sholat ya. Ambil hati Nabi gak harus ngajinya banyak, baca Al-Qurannya banyak, zikirnya banyak. Tapi di dalam keseharian kita berusaha berjibaku, jatuh bangun, keras usaha kita untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu al-anbiya. Di antara para penggemar Nabi, tentu yang paling sukses, ya, yang paling sukses menjadi penggemar Nabi Muhammad, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita nih berjuang mati-matian sekarang ya. Misal berjuang untuk agama mati-matian. Antum habiskan masa mudanya antum untuk agama misalnya. Habis-habisan nih. Dibandingkan dengan perjuangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, gak akan pernah bisa sampai. Tentu di antara para sahabat ada lagi yang paling unggul di antara para sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tentu ayo kita bareng-bareng nyontoh bagaimana para sahabat itu membuktikan cintanya ke Nabi, membuktikan bahwa dirinya adalah penggemar sejati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu contohnya. Sayyidina Abu Bakar itu menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dijuluki para den sebagai As-Siddiq.
Dijuluki As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Sebagian ulama ada yang mengatakan karena memang gak pernah bohong sama sekali dan bisa dipercaya. Tapi sebagian ada yang mengatakan diambil dari kata sodik, kawan. Maksudnya adalah kawan dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad gak pernah menjauh sedikit pun, selalu berusaha mendekat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pernah Anda ceritakan kepada antum semuanya, Sayyidina Abu Bakar kelaparan karena seharian kumpul sama Nabi, sambat ke Nabi, ya Nabi, perut saya lapar ya Nabi. Saya lapar ya Nabi. Abu Bakar, kamu pulang. Ya. Ana ini Nabi. Innama ana at'amani Rabbi wasaqani. Yang ngasih makan ana ini Allah. Yang ngasih minum ana ini Allah. Itu gak bisa niru ana. Pulang itu makan. Pulang Sayyidina Abu Bakar makan. Begitu diambil nasinya, diangkat makanannya, sampai ke mulutnya ditaruh lagi. Kok bodoh aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Ninggal Nabi Muhammad cuman berkopak tanganan, diletakkan makanannya, berangkat lagi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengorbanannya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Makanya paling sukses di dalam membuktikan cinta kepada Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar di antara para sahabatnya. Tapi semua sahabat sukses di mata Nabi. Tapi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, afdaluhum, daripada sahabat paling afdalnya di antara sahabat yaitu Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sesuai urutan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kadar kedekatan levelnya begitu ya. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh di dalam membuktikan cinta ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sampai di situ. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk langsung sama Nabi. Nih ya, nih contohnya. Kamu kalau pengen dekat dengan seseorang, maka kamu harus pandai-pandai ambil hatinya. Gak iso kerentak tok nang jero hati. Aku seneng ambek iku, hatiku. Aku kepengin dicintai ambek iku. Gak bisa. Ya kan? Misal kita pengen dicintai sama guru kita pengen dicintai oleh ulama kita. Gak bisa cuma kerentak saja. Kamu harus buktikan, datang kepada dia, caper ke dia. Ambil hatinya. Makanya orang-orang dulu, santri-santri dulu, kalau sudah di depan gurunya, mereka itu berusaha untuk nampakkan bahwa benar-benar cinta kepada gurunya. Contohnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sampai mereka itu berbondong-bondong ambil perhatian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai tidak ada satupun sahabat kecuali semuanya ngomong, ana yang paling dekat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana yang paling dekat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mereka mendekat semuanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar salah satunya. Di mana Nabi berada, di situ Sayyidina Abu Bakar ada. Nabi ada di pasar, Sayyidina Abu Bakar di pasar. Nabi ada di masjid, Sayyidina Abu Bakar di masjid. Gak ngatur. Ya kan? Kita bagaimana akan dicintai oleh guru kita kalau kita menjauh? Kita bagaimana bisa mendekat dengan guru kita kalau kita tidak mendekatkan diri kepada guru kita? Guru kita juga manusia. Ya, guru kita juga manusia. Ana sampai sekarang keluar dari pesantren pun masih berusaha ngambil hati guru ana. Ana bikin majelis, bikin pesantren, bangun semuanya. Itu semuanya tujuannya cuma ngambil hati guru ana. Iya. Kenapa? Karena ridhonya seorang guru itu lebih kita harapkan dibandingkan, bahkan lebih utama. Bagaimana ana pernah sampaikan, uqaddimu ustadi alal walidi. Ana kedepankan guruku dibanding dengan orang tuaku, kan begitu. Al-Imam Syafi'i itu melakukan seperti itu. Itu Sayyidina Abu Bakar membuktikan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bagaimana Sayyidina Abu Bakar membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad ketika masuk ke Gua Sur, para den. Gua Sur. Ketika mau berangkat dari Makkah menuju Madinah, hijrah. Jadi Nabi itu luar biasa memang. Contoh paling luar biasa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya Nabi itu luar biasa. Itu yang dikatakan Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Pimpinan dari satu kaum adalah pembantunya kaum itu. Itu Nabi telah membuktikan. Bagaimana sahabat semuanya dikabarkan, hei sahabatku kalian semuanya, ya kalian semuanya berangkat semuanya hijrah ke Madinah. Biar kalian semuanya selamat. Tapi Nabi Muhammad paling akhir hijrahnya. Paling akhir hijrahnya. Makanya sampai dikatakan Sayyidul Qaumi akhiruhum syurban. Pimpinan satu kaum itu minumnya terakhir.
Saat Nabi SAW membagi-bagikan minuman, semuanya sudah minum. Ini kehausan semua nih. Semua sudah minum, baru terakhir Nabi yang minum. Sayyidul qaumi akhiruhum syurban. Begitu juga Nabi SAW saat hijrah ke Madinah. Yang paling terakhir adalah Nabi SAW. Semua sudah berangkat. Nabi pesan, kalian berangkat jangan lewat yang pada umumnya, jangan lewat yang sudah dikenal sama orang dan biasa dilewati. Kalian lewat jalan-jalan yang lain, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, jangan sampai ada yang tahu. Termasuk Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar lewat di jalan yang lain. Di antara sahabat semuanya itu yang terang-terangan hijrah cuma Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu datang ke pasar ketika mau hijrah, mau berangkat ke Madinah. Umar bin Khattab sambil bawa pedang, hei orang-orang Mekah, ketahuilah kalau Anda malam ini juga mau hijrah ke Madinah, mau jemput Muhammad, mau datang ke Muhammad. Ya, di antara kalian yang gak terima, Anda tunggu di tengah jalan ya, di balik gunung itu. Siapa di antara kalian yang istrinya ingin jadi janda, temui Anda di sana. Yang anaknya pengen jadi yatim, temui Anda di sana, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Semuanya silent, kecuali Sayyidina Umar Ibn Khattab yang secara terang-terangan. Kadar pembuktian cintanya ke Nabi itu begitu. Sahabat itu ada yang meninggalkan orang tuanya, ada yang meninggalkan istrinya, anaknya, ada yang meninggalkan saudara kandungnya, ada yang meninggalkan ibunya di hijrah itu. Kenapa? Fokus untuk ambil hati Nabi Muhammad SAW. Hijrahlah, berangkat semuanya. Sampai Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar berangkat ke Gua Sur. Gua Sur itu hadirin, ya, dikatakan oleh ahli sejarah bahwasanya Gua Sur itu tingginya 450 meter dari dasar dari permukaan laut kota Makkah. Tingginya 450 meter. Kalau sekarang ada anak tangganya. Kalau dulu nggak ada. Kita bayangkan tuh bagaimana sulitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju ke Gua Sur. Begitu masuk ke Gua Sur, masuk ke dalam Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar buktikan lagi cinta ke Nabi. Dengan cara apa? Nabi jangan masuk dulu, biar Anda pastikan dulu di dalam aman, baru Anda masuk. Kalau di dalam sudah aman, Anda bakal perintahkan, minta Nabi untuk masuk nanti. Masuklah Sayyidina Abu Bakar. Ditemukan banyak lubang, ditutup dengan kain-kain yang pernah Anda ceritakan juga di tempat ini. Ditutup dengan kain-kain. Sayyidina Abu Bakar lanjut lagi buktikan cinta ke Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Menutup satu lubang yang belum tertutup dengan telapak kakinya. Terus sahabat itu begitu, kesehariannya, waktunya untuk membuktikan cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Itu yang pertama. Bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain? Tadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman membuktikan cintanya ke Nabi dengan mengorbankan hartanya. Kemudian Sayyidina Ali ibn Abi Thalib menggantikan tempat tidur Nabi. Ya kan? Misal gitu, saya mau dibunuh malam ini. Malam ini saya mau dibunuh. Mau dibunuh tepat di atas ranjang saya. Mau dibunuh tepat di atas ranjang saya. Akhirnya saya bilang gantung, ayo sopo di antara kawan sing gelem ganteni aku turunan dukur ranjangku. Insya Allah pada melayu, ya kan? Nanti dulu, ya kan? Untuk perihal ini. Nah, tapi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, beliau membuktikan tempat tidur Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berselimut dengan selimut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diserang oleh orang-orang kafir kala itu dikira Nabi Muhammad, padahal dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Naam. Sehingga akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dibongkar, dibuka, dilewati rumahnya, dibuka, ternyata di dalam selimut itu bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalamnya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam artian Sayyidina Ali itu juga membuktikan mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat buktikan cinta ke Nabi, ya kan? Sahabat buktikan cinta ke Nabi. Juga begitu para
dalam rangka untuk menggapai syafaat Nabi SAW nanti di hari kiamat. Karena kalau kita sudah gak kenal dengan Nabi, kita gak kenal dengan Nabi, bagaimana kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, al-ulama. Yang kedua yang bisa memberikan syafaat yaitu para ulama. Makanya nanti di hari kiamat itu kita itu akan berdiri di bawah bendera guru-guru kita. Akan berada di bawah bendera guru-guru kita. Mereka nanti akan mengibarkan benderanya masing-masing, guru-guru kita. Nah, kita harus bisa diterima di bawah bendera mereka. Harus bisa diterima. Dengan cara apa? Di masa hidupnya kita menjadi seseorang yang benar-benar bisa untuk berada di dalam hatinya. Makanya ya, di Indonesia itu diajarkan kalau ketemu ulama, ada istilahnya ngamplopi. Ya, nyabis. Kalau bahasa Maduranya itu ngasih amplop, salaman begitu. Itu bukan berarti ulamanya butuh duit, bukan. Tapi apa? Dalam rangka mengambil hati ulama tersebut. Kali saja saat ulama tersebut itu bermunajat di malam hari, ibadah di malam hari, karena tadi kita sudah datang, sudah ngasih sesuatu kepada ulama tersebut, sehingga akhirnya di tengah munajatnya dia ingat kepada kita. Nah, itu yang diharapkan, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita di dalam menggapai syafaat daripada guru-guru kita. Nah, kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah, setelah ulama yang memberikan syafaat, setelah Nabi, kemudian ulama. Makanya para murid itu kepada gurunya luar biasa. Ya, ada seorang murid itu disuruh naik ke atas gunung sama gurunya, kamu loncat. Ya. Kamu loncatnya tadi sambil melek atau merem? Merem wahai guruku, naik lagi. Kalau sudah nyampe atas, loncatnya sambil melek. Loncat lagi dia, melek. Kenapa? Ngambil hati gurunya. Ngambil hati gurunya. Kenapa? Harapannya biar dapat syafaatnya juga kelak. Ya, karena sebab yang memberikan syafaat selain daripada para anbiya, yaitu al-ulama, guru-guru kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga asyuhada. Yang ketiga adalah orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam peperangan, mati di dalam berdakwah, mati di dalam mengajar, mati di dalam menuntut ilmu. Mereka adalah syuhada. Kita ambil hati mereka. Siapa berarti yang perlu kita ambil di sini? Calon-calon syuhada. Siapa sih kira-kira yang kita lihat di antara kita yang calon-calon syuhada? Oh, iki ngaji ini sregep, iki nang dinti ngaji, iki nang dinti tolabul ilmi. Ini berarti calon syuhada. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu kalau ditakdir mati, maka di tengah perjalanannya itu kata Nabi SAW, dia adalah syahid fi syabilillah. Dia matinya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu santri, ketemu orang yang ngaji, kita muliakan. Dalam rangka apa? Mengambil syafaat daripada syuhada. Ya, nah, itu 3 orang itu adalah yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Sudah Anda sampaikan barusan bagaimana caranya untuk kita mendapatkan syafaat dari mereka. Tentunya dengan cara kita mengambil hati mereka, mengambil perhatian mereka, kita letakkan diri kita di dalam hati mereka. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari mereka kelak nanti di hari kiamat. Nah, ya ikhwan yang dimuliakan Allah, setiap percintaan, cinta kita kepada guru kita, cinta kita kepada nabi kita, cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada siapapun, kepada istrinya, ke istri kita, semuanya butuh bukti. Semua butuh bukti. Ya, makanya dikatakan taksil ilaha wa anta tadhar hubbahu hada muhalun fil qiyasi badi'u. Imam Syafi'i bilang begitu. Taksil ilaha wa anta tadhar hubbahu. Kamu ngaku cinta, tapi kamu tampakkan hal yang gak disuka oleh dia. Ini adalah muhal, mustahil. Ya, kamu ngaku cinta sama istrimu, tapi istrimu betina mau kaploki. Ngaku cinta, aku cinta sama kamu, cepat.
Iki al sampel lu. Ya kan? Aku cinta kepadamu nak ditekek anaknya. Ya, kan nggak mungkin. Tasil ilaha wa anta tadhar hubbahu. Kamu maksiat ke Allah, tapi kamu ngaku cinta ke Allah. Ini muhal, mustahil. Ya kan? Kamu melakukan hal yang dibenci sama Allah Ta'ala, tapi kamu ngaku cinta kepada Allah. Ini muhal. Lah kita ngaku cinta kepada 3 orang ini, apa buktinya kita? Ngaku cinta ke Nabi, apa bukti kita? Ngaku cinta kepada ulama, apa bukti kita? Ngaku cinta kepada syuhada, apa bukti kita? Ke Nabi, apa yang kita korbankan untuk Nabi? Sudah sering anak katakan bahwa umur kita 24 jam. Kalau kamu memang benar cintamu itu ikhlas untuk Nabi, tulus untuk Nabi, 24 jam dari Imam Ghazali itu luwe akeh kayak sopo. Nah, kalau lebih banyak habisnya untuk Nabi, berarti kamu pecinta Nabi. Kalau lebih banyak habisnya untuk istri, berarti kamu pecinta istri. Kalau waktunya lebih habis untuk anak, berarti kamu pecinta anak, begitu. Paham ya? Makanya wong biyen itu usaha mereka. Umur sekian sampai sekian, anak harus waktunya untuk ini sekian. Umur sekian sampai sekian, umur sekian. Dijadwal urip itu hadirin. Dijadwal gak ket balik sampai wis putih kabeh, sampai kumisnya melungker-melungker. Pancet ya kan? Mulai dari masih muda, belum berjenggot, belum berkumis, kelakuannya tetap saja bukti cintanya gak ada untuk Nabi, bukti cintanya untuk ulamanya gak ada, untuk syuhadanya gak ada. Hal yang seperti ini muhalun fil qiyasi badi'u, adalah muhal, mustahil. Makanya seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad sampai semalam itu bisa sholat 1000 rakaat. Iku gak kok ujuk-ujuk langsung usolli 1000 rakaat, Allahu Akbar 1000 rakaat. Gembot itu. Bang, mereka ngerjakannya 3 dulu, capek istirahat. Ya kan? Besok lagi ditambah 5. Besoknya lagi ditambah. Nggak bisa. Kita orang kating ngatam Al-Quran, menghatamkan Al-Quran seperti Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, masa hidupnya dihitung sampai 5000 kali. Itu gak moco pisan langsung hatam ping 5000 enggak. Bitadrij qadaman ala qadamin bijiddin auza'i, kata Habib Abdullah bin Haddad. Ya, setapak demi setapak, setapak demi setapak, setapak demi setapak, setapak demi setapak, sampai benar-benar begitu. Kita juga begitu. Dalam keseharian kita, misalnya 24 jam, sak jam tok fokus iki kami mikir liyon ya. Fokus sak jam tok. Terus target dijadwal, target anak kalau usia segini, anak sekian jam. Nanti usia segini sekian jam. Usia segini sekian jam. Sampai sekiranya arba wa isrin sa'ah, 24 jam untuk orang yang kita cintai, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu perlu dimulai sejak kapan? Ya sejak mulai dari muda. Tapi kalau sudah nggak dimulai dari masa muda, nanti di masa tua sulit. Ibaratnya rantai wis oyo wis karatan paraden, ya kan? Sehingga perlu dimulai. Makanya orang hafalan itu kalau masih kecil-kecil gampang hafalannya. Begitu wis tua rodo angel. Kenapa? Otaknya ibaratnya sudah berkarat, wis karatan, kena utang, kena pampers, kena susu, kena listrik, wis karatan angel suruh hafalan. Tapi kalau anak kecil nih, ini gak mikir bensin, gak mikir beras, gak mikir listrik, sehingga hafalannya itu apa? Mudah. Nah, begitu juga kadar ibadahnya kita kepada Allah Ta'ala. Mumpung kita masih kuat, badan sehat, ya kan? Bengi-bengi cangkruk, ente ngopi, ya kan? Pas ngopi, cangkruk, oh, hatta sampai subuh ente ngopi, oh, gak apa-apa. Tapi apa? Sisakan sedikit. Anak punya prinsip begitu, sisa sedikit. Anak harus mikirkan agama, anak harus dekat sama Allah Ta'ala. Wudhu, budal, set, sholat, sak rakaat, balik mana, cangkruk mana, nyanyi-nyanyi mana. Penting apa yang penuh? Tapi ditambah, sambil niat ditambah. Besoknya lagi, berapa hari lagi, sudah seminggu, sudah enteng berbengi istiqomah sak rakaat, tambahin mana, 2 rakaat. Langsung cangkruk mana, kalau sampai retan sih. Kalau memang berat sudah, sholat 2 rakaat, langsung jagongan mana. Terus tambah. Gak bisa langsung total menjadi ahli ibadah. Kamu tuh masjid teko.
Mustahil. Ya kan? Malah orang tengok dikai tugas kok hatam Al-Quran sedina ping 3. Iya kan? Manusia itu begitu bertahap. Manusia itu bertahap. Makanya jadi orang itu yang cerdas. Jadi orang itu yang cerdas. Sisa daripada usia kita. Ingat ya, sering juga Anda sampaikan, kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang ketawa pagi-pagi, sorenya sudah dihamparkan kain kafannya. Berapa banyak pemuda sore hari cek ngakak-ngakak, gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, ya kan? Besok paginya sudah digotong, ya. Berapa banyak? Kak dari penyakit, kalau angin, kalau opo, moro-moro mati. Itu sejak Imam Syafi'i dulu beliau sudah bersair seperti itu. Sehingga insya Allah kita akan menjadi seseorang yang semakin ingat kepada Allah Ta'ala. Ala kulli hal, keadaannya antum seperti apapun. Beb, aku jika tahu sholat, iya gak apa-apa. Tapi niat atau jero hatimu, niat dalam hati, ya Rob, aku sampai kapan goyang ini terus? Ya, Habib, saya masih sering begini, sampai kapan aku goyang ini? Aku pokoknya umur ini aku terus berubah. Sambil dilawan. Itu pemuda yang sejati di mata Allah dan Rasulullah. Sehingga ketika antum sedang berada pada proses seperti ini, kalau ditakdir mati, kalau antum berada di proses seperti ini, kemudian ditakdir mati, maka antum dikatakan sebagai syahid juga. Kenapa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.